Ayunkan setiap langkah kakimu. Bahasan kita yang kedua adalah pikiran atau mind. Pikiran, dia berpikir berdasarkan objek atau informasi yang tertangkap oleh panca indera manusia, seperti penglihatan oleh mata, pendengaran oleh telinga, penciuman oleh hidung, rasa oleh lidah, perabaan oleh kulit. Informasi-informasi yang tertangkap oleh indera ini diolah oleh sistem saraf otak dan kemudian disimpulkan menjadi sebuah pendapat dan biasanya dinilai atau diadili oleh ego dan disimpan di dalam memori di otak bagian belakang. Dan ajaibnya, memori-memori yang disenangi oleh ego akan tetap ada di dalam memori, sementara yang tidak disenangi akan terkubur dan bahkan terhapus oleh sistem otak. Cara kerja pikiran dalam mensikapi informasi-informasi baru yang masuk adalah pikiran akan mencari-cari memori di masa lalu untuk mempertahankan pendapat dan kesimpulan di masa lalu. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu sulit menerima pendapat dari pihak luar atau orang lain. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya ego atau keakuan. Ego ini sifatnya mempertahankan diri dan membangun benteng atau blokade terhadap informasi-informasi yang baru. Ini terjadi karena ego takut kehilangan eksistensinya. Takut kalau informasi-informasi yang baru yang masuk ke dalam pikiran itu dianggap lebih benar, lebih masuk akal, sehingga bisa menggantikan pendapat dari pikiran di masa lalu, sehingga ego menjadi tidak eksis lagi, atau ego menjadi hilang. Pekerjaan pikiran yang kedua adalah dia sering menciptakan imajinasi atau khayalan-khayalan, harapan-harapan untuk masa depan, dan berharap harapan itu terwujud di masa depan. Dan kembali lagi, harapan-harapan tersebut diciptakan oleh pikiran berdasarkan informasi yang ditangkap oleh panca indera karena melihat orang lain lebih bahagia, lebih nyaman, lebih kaya, yang menurut pikiran lebih enak. Bahayanya orang-orang yang masih terkungkung di dalam memori-memori masa lalu, dia cenderung bersifat overthinking atau berpikir berlebihan dalam mensikapi suatu masalah atau keadaan yang sedang terjadi, sehingga orang tersebut cenderung rentan mengalami depresi atau stres. Dan bahayanya orang yang suka berimajinasi atau berkhayal tentang masa depannya, dan ketika imajinasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau kenyataan yang hadir, maka orang tersebut akan rentan menjadi hopeless atau berputus asa, yang akhirnya akan menjadi depresi yang berkepanjangan. Sifatnya pikiran, dia hanya menerima yang baik-baik saja. Dia hanya menerima yang enak-enak saja, yang indah-indah saja. Sedangkan yang tidak enak, secara otomatis sistem saraf akan menghapusnya. Karena tidak bermanfaat untuk ego yang sebenarnya diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Dan sifatnya realita atau kehidupan yang ada di bumi ini selalu ada dua sisi. Ada enak, ada enggak enak, ada untung, ada rugi, ada berhasil, ada gagal. Ketika enak, untung, ataupun berhasil, pasti pikiran akan mengklaim bahwa itu adalah karena jasa-jasa dari ego. Dan ketika kegagalan itu terjadi, sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup ini, akan terjadi tabrakan antara pikiran dan realita yang ada. Sehingga pikiran akan menjadi
depresi karena pikiran tidak bisa menerima realita yang ada. Cukup sekian teman-teman ya, kita ngobrolin tentang tubuh dan pikiran.